الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أزواجه وذريته وآل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى روح الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى روح الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين وآل كل منهم والصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا جميع مشايخنا ومشايخنا ومعلمين ومتعلمين أجمعين ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مصرهم. والفاتحة خصوصا لمؤلف هذه الكتب واسم الفاتح الأساجنا مرب روحنا الحبيب البركة الحبيب إبراهيم بن أحمد قدر وزوجته شرطة وقدر محمد فلجمعني رسولهم وبرهم وذوي الحقوق علم أجمعين أن الله يؤني درجاتهم في الجنة تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qurratul Ayun. Halaman 64. Baris ke-6 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu ankum. Halaman 64 baris ke-6. Wa yaumul arbi'a, dan hari Rabu. Wa yaumul arbi'a, dan hari Rabu. Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam anhu, sesungguhnya Nabi pernah ditanya. Faqad su'ila, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya anhu, mengenai hari Rabu. Bagaimana hari Rabu? Faqala, lalu Nabi menjawab, yaumun nahsin. Yaumun nahsin, katanya itu adalah hari nahas. Kalau kita bilang naas, asalnya nahas bukan naas. Hari naas. Ughraqa fihi Fir'aun wa qaumuhu, karena di hari itu ditenggelamkan para Fir'aun berikut kaumnya. Ughraqa fihi Ughraqa fihi Fir'aun wa qaumuhu, ditenggelamkan pada hari itu Raja Fir'aun
beserta kaumnya ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Wa uhlika adun wa samuda, dan di hari itu juga dihancurkan kaum Ad dan kaum Samud, kaum Salihin yang keduanya adalah kaum Nabi Saleh. Kaum Ad dan kaum Samud. Wa uhlika adun wa samudu, dan dihancurkan kaum Ad dan kaum Samud, kaum Salihin yang keduanya adalah kaumnya Nabi Saleh. Wa akhiru arbi'i fi syahri, dan tiap-tiap akhir bulan hari Rabu, tiap-tiap hari bulan akhir hari Rabu itu as'amu, itu adalah hari yang kurang baik. Wa akhiru arbi'i, dan akhir Rabu pada tiap-tiap bulannya, atau tiap-tiap bulan apabila tiap akhir bulan jatuh pada hari Rabu, as'amu, itu adalah hari yang kurang baik. Waja'a, dan ada satu pendapat, waja'a, dan ada satu pendapat atau wakila, ada satu keterangan yang mengatakan yaumul arbi'i la akhzun wa la ata'un. Ada satu pendapat mengatakan di hari Rabu la akhzun wa la ata'un, dilarang ya akhzun menerima, wa ata'un dan memberi. Di hari itu dilarang menerima dan memberi. Ada satu keterangan mengatakan seperti itu. Yaumul arbi'i la akhzun wa la ata'un. Di hari Rabu dilarang menerima atau mengambil, wala ata, dan juga dilarang untuk memberi. Wa warada fil asar, dan tak datang satu keterangan dalam hadis an-nahyu an qassil azbari, larangan daripada memotong kuku, yaumal arbi'a, di hari Rabu. Wa warada fil asar, dan telah datang keterangan di dalam hadis an-nahyu, adanya larangan an qassil azbari, daripada memotong kuku, yaumal arbi'a, di hari Rabu. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Ina. Ya, dalam kitab Al-Ina disebutkan. Wa annahu yurisul barasa. Kenapa sampai ada larangan memotong kuku di hari Rabu? Dalam kitab itu dikatakan yurisul barasa, akan mewariskan penyakit lepra. Kalau seseorang melazimkan motong kuku di hari Rabu. Wa qad taraddada fihi ba'dul ulama fabtuliya, dan pernah ada sebagian ulama taraddada fihi, dia ada keraguan-raguan dalam hal ini. Apa iya katanya, baru motong kuku hari Rabu aja sampai kena lepra. Wa qad taraddada fihi ba'dul ulama, sesungguhnya ada sebagian ulama yang ada keraguan-raguan dalam hal ini. Fabutulia, lalu dia kena. Fabutulia, lalu dia kena penyakit lepra. Wa fin nasihah, sedangkan dalam kitab An-Nasihah, wa yattaqiyal ayyama, dan hendaknya dia hindarkan, dia jaga al-ayyam allati ja'an nahyu, hari-hari yang datang larangannya, ayyattaqiya, bahwa yang menghindari, memelihara hari-hari yang ada penjelasannya,
yang datang larangannya anit taklim dari memotong kuku. Fiha di hari-hari tersebut. Kalau ada penjelasan menerangkan bahwasanya larangan untuk memotong kuku di hari-hari itu, ya, hendaknya dia pelihara, dia hindarkan, dia jaga. Wa yattaqil ayyamu, dan hendaknya dia menjaga, menghindari al-ayyam, hari-hari allati ja'an nahyu, yang ada keterangannya, yang ada keterangan larangannya, anit taklimi dari memotong kuku fiha di hari-hari itu, kal hijamati seperti bekam, wasafari dan menempuh perjalanan jauh, wa nahwihi dan juga yang sebangsanya, sejenisnya. Apa sejenis bekam? Ya, hal-hal yang berkaitan dengan adanya darah atau perjalanan-perjalanan jauh. Firaran ayyusibahu syai'un mimma tu'adu alaihi fiha. Tujuannya agar terhindar. Firaran, ya, agar terhindar atau karena menjauhkan, ayyusibahu syai'un, bahwa sesuatu akan menimpa dia, mimma tu'adun, dari apa-apa yang akan mengancamnya, mengancam dirinya pada hari itu. Firaran, karena menghindar, ayyusibahu syai'un, bahwa akan mengenainya sesuatu, mimma tu'aida, dari apa-apa yang akan mengancam alaihi, atas dirinya, fiha di hari itu, kalau dia melakukannya. Unzur baqiyatahu, oleh karena itu perhatikanlah semuanya. Unzur baqiyatahu, oleh karena itu perhatikanlah semuanya. Lakin qala Ibnu Yunus, akan tetapi berkata Al-Imam Ibnu Yunus, an Malikin, dari Sayyidina Malik, salah satu pencetus mazhab fikih. Ya, Al-Imam Ibnu Yunus mendapatkan riwayat dari Imam Malik, beliau berkata, la ba'sa bittilai wal hijamati yaumas sabti wal arbi'a. Ya, kata Imam Malik, ya, kata Ibnu Yunus, dan dia mendapat ini dari Imam Malik, ya, di sana dikatakan la ba'sa bittilai wal hijamah, tidak mengapa bittila, untuk melakukan pijat urut, untuk melakukan mengerjakan pijat urut, wal hijamah, dan untuk bekam, yaumas sabti wal arbi'a, pada hari Sabtu dan hari Rabu. Kalau sebelumnya dilarang Sabtu dan Rabu untuk melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan darah. Tapi Ibnu Yunus mendapatkan riwayat dari Imam Malik, dikatakan la ba'sa bittilai wal hijamah, maka tidak mengapa melakukan pijat urut, wal hijamati yaumas sabti wal arbi'a, dan melakukan bekam baik pada hari Sabtu atau pada hari Rabu. Ini bantahan dari semua yang kita baca dari awal, hari naas, hari anu, baru ini bantahannya. Wal ayyamu kullaha wal ayyamu kulliha lillah. Karena hakikatnya hari-hari itu milik Allah. Wal ayyamu kulliha lillah. Karena hari-hari itu hakikatnya adalah milik Allah. Wa kadzalika safar wan nikah, begitupun urusan berangkat berlayar, urusan berlayar atau urusan nikah, tidak mengapa. Sebagaimana melakukan di hari Sabtu dan Rabu pijat dan urut, juga hijama, bekam, juga tidak mengapa di hari itu, ya, menempuh perjalanan jauh
atau mengadakan pernikahan, tidak mengapa. Wal ayyamu kulliha lillah, karena hakikatnya semua hari-hari itu adalah milik Allah. Wa arahu azimun, dan saya melihat ini terlalu besar. Ya, ayyakuna minal ayyami ma yujtanabu fihi zalika, bahwasanya ada hari-hari yang harus kita jauhi melakukan sesuatu daripada itu. Ini terlalu besar, ya, selalu mengkhawatirkan. Wal ayyamu ayyakuna minal ayyam, bahwasanya ada daripada hari-hari itu ma yujtanabu, yang harus dijauhkan di hari itu, zalika akan semua itu. Wa ankara al hadisa fi haza, wa ankara, dan bahkan ankara, ya, diingkari. Ankara tidak dibenarkan, diingkari atau bahkan menolak. Al hadisa fi haza, akan hadis-hadis yang berkaitan dengan semua ini. Hadis-hadis yang kita baca sebelumnya, maka ankaral hadisa fi haza, maka ditolak, diingkari akan hadis-hadis semacam itu. Walamma su'ila radhiyallahu anhu, ketika Imam Malik ditanya mengenai hal itu, beliau menjawab antarki fi'li ma zukira, untuk meninggalkan apa yang, melakukan apa yang disebutkan sebelumnya, kal halki, seperti larangan memotong rambut di hari anu, wa taklimil azfar, atau memotong kuku di hari Rabu, wa ghasli siyabi yaumas sabti wal arbi'a, dilarang mencuci baju hari Sabtu dan hari Rabu. Qala la tu'adul ayyama fatu'adika, kata Imam Malik, jangan pernah memusuhi hari-hari, maka nanti engkau akan dimusuhi oleh hari-hari itu sendiri. Jangan engkau memusuhi hari-hari, maka nanti dia akan tunjukkan, kalau memang engkau yakinkan hari itu berbahaya, dia akan berbahaya. Kata Imam Malik, ya, la tu'adi al ayyama, la tu'adil ayyama fatu'adika, janganlah engkau memusuhi hari-hari itu, fatu'adika, maka hari-hari itu akan berbalik memusuhi engkau. Ai, maksudnya, la ta'taqid anna laha ta'siran fi idrarika, jangan pernah meyakinkan, jangan pernah diyakinkan, annalaha, bahwasanya hari-hari itu, taksiran fi idrarika, ya, ada pengaruhnya atau mempunyai dampak, ada pengaruhnya atau mempunyai dampak pada kebahayaanmu, membahayakan. Jangan hari ini hari bahaya, jangan hari ini hari bahaya, tidak boleh. La ta'taqid, jangan engkau meyakinkan bahwasanya hari-hari itu akan mempunyai dampak dalam mencelakakan engkau. Farubbama tuafiku iradatullahi bikadzalika, barangkali saja memang kebetulan, ya, kehendak Allah hal itu terjadi untukmu di hari itu. Ya, ini hari sial nih, hari sial nih. Oh, kemungkinan memang sudah takdir Allah semacam itu, tapi jangan dikait-kaitkan dengan hari. Farubbama tuafiqu iradatullahi bikadzalika, maka boleh jadi atau bisa saja, ya, kehendak Allah itu ketika itu bersamaan, ya, dengan engkau, bersamaan kejadiannya dengan engkau. Farubbama tuafiqu iradatullahi bika, ya, boleh jadi kehendak Allah ketika itu bertepatan, ya, dengan engkau. Maka oleh karena itu la ta'taqid, jangan sekali-kali meyakinkan annalaha ta'siran fi idrarika, bahwasanya hari-hari itu memiliki dampak yang tidak baik untuk dirimu.
Jangan. Mungkin kebetulan di hari itu memang takdir Allah berlaku, maka terjadilah hal itu merugikan kita. Tapi belum tentu hari berikut yang sama akan terjadi semacam itu, tidak. Karena hakikatnya al-ayyamu lillahi, al-ayyamu kulliha lillah. Pada hakikatnya hari-hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahannya. Makanya kalau kita tidak terus baca, ya kita akan terpengaruh dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Ternyata ada pendapat Al-Imam Malik yang menafikan semuanya itu, ya, yang membantah semuanya itu. Kasih tanda dulu. Kitab Tauhid yang keempat nih, kemarin 3 udah habis. Kita masuk untuk berikutnya yang keempat. Ada paling banyak. Kalau ibu-ibu udah baca nih, bapak-bapak ketinggalan. Bapak bolos mulu sih. Ibu-ibu udah masuk setengah yang keempat. Cuman agak mahal yang keempat. Kalau biasanya 15.000, ini mungkin 500.000. Yang belakang bilang nggak usah dibaca aja deh. Ya, cuman 20.000. Ayo dibagiin kalau masih ada. Mahalan rokok ya. Rokok berapa duit? Rokok sekali habis. Dibagiin. Banyak kayaknya, stoknya masih banyak. Banyak. Lihat kitab agama murah-murah. 20.000 bacaan susah nih. Bacaan susah. Santri megang semua, biar nyimak. Santri pegang semua. Ini biasanya udah selesai. Ya, kita buka sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu ankum. Mukaddimah kita nggak baca. Ya, kita langsung baca halaman 3. Ad-Darsul Awalu, pelajaran yang pertama. Lihat kitabnya, buka kitabnya. Siapin pensilnya buat catat. Kasih tanggal. Kita mulai baca di malam Sabtu tanggal. Ya. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan 3 kitab. Sekarang masuk pada juz yang keempat. Tahu yang 1, 2, 3 masih nyimpen apa enggak? Ya. Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama, fil muqaddimah, dalam kata pengantar atau pendahuluan. Muqaddimah ada bilang kata pengantar atau pendahuluan. At-tauhidu, tauhid. At-tauhidu lugatan, tauhid menurut bahasa. Ya. At-tauhidu lugatan, tauhid menurut bahasa. Kata tauhid ini
Ya, menurut bahasa Arab artinya adalah ja'lu syai'i wahidan. Apa itu tauhid? Tauhid diambil dari kata wahada. Wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Namanya fi'il mudha'af. Kalau antum belajar sorob, ada salah satu fi'il namanya fi'il wazannya mudha'af. Mudha'af artinya double huruf. Ya. Ini yang nggak ngerti sorob, bingung dia. Tauhid diambil dari kata wahada. Disebut fi'il mudha'af. Apa arti mudha'af? Double huruf. Kalau kita ketika mengatakan wahada, di atas ha ada tasdid. Berarti asalnya haknya 2. Haknya double. Wawu hak mati wah. Kemudian hak yang kedua hidup. Wah sama ha da. Wah ada. Hurufnya 4. Maka hak yang hidup, hak yang mati digabungkan ke dalam hak yang hidup, maka muncullah tasdid. Ada spidol. Ya. Biar paham. Ada. Itu rokok itu mah. Spidol. Gedenya sama. Ada yang gedean dikit. Ya ada. Wahada. Wahada. Asalnya sama nggak bacanya? Wahada. Ini wahada. Lalu wah ini asal nih. Kemudian hak yang mati disatukan kepada hak yang hidup. Namanya idgham. Idgham itu menyatukan huruf dalam huruf lain yang ada. Hak yang hidup digabungkan kepada hak yang mati. Maka timbulnya tasdid. Makanya kalau ada tasdid, ini menandakan ada 2 huruf. Kalau tasdid menandakan ada 2 huruf. Contoh lain. Nah, ada apa nih? Tasdid berarti double huruf. In. Antum belajar tajwid nggak akan sempurna kalau nggak ngerti sorob. Kalau ditanya apa itu mat iwat, ayo jelasin. Nggak belajar sorob nggak bisa. Apa itu mat badal, jelasin nggak akan bisa, nggak akan tuntas. Harus belajar sorob baru tajwidnya sempurna. Ya, harus belajar sorob. Ini namanya idgham. Idgham tuh. Namanya idgham, menyatukan satu huruf mati ke dalam huruf yang hidup. Wah ada. Nah, ini disebut dalam sorob fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af. Apa arti mudha'af? Double huruf. Huruf dasarnya ada 2 nih. Ya, timbangannya fa'ala. Timbangannya fa'ala. Tuh. Asal penulisannya fa'ala. Ya. Itu lagi kalimat Muhammad. Di atas mim ada double huruf tasdid. Berarti ada double. Asalnya Muhammad.
Sama seperti kalimat tauhid. Tauhid asalnya dari wahada. Wahada disebut fi'ilnya mudha'af. Apa itu mudha'af? Double huruf. Kemudian masdarnya nanti disorot ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan masdar. Fi'il madhinya wahada, fi'il mudhari'nya wahidu, masdarnya tauhidan. Baru ketemu. Ya. Tauhid asalnya dari wahada. Jadi kalau kita nggak belajar sorot, nggak bisa mencari asal kata-kata ini dari mana asal usulnya nih. Melalui pelajaran sorot, kita diajarkan untuk tahu. Ya. Sekarang anak-anak muda nggak demen ngaji gituan, makanya demennya rame-rame. Ya, rame-rame. Tuh, campur laki perempuan. Maulid tuh maulid. Ya, maulid tiap minggu. Ya. Tapi banyak ilmu-ilmu yang harusnya anak-anak muda yang otaknya masih baik ya dipelajari. Tapi karena yang mengarahkannya nggak sampai ke situ, maka anak-anak nggak sampai. Dan ilmu-ilmu ini nggak bisa didapat kecuali di madrasah, di pesantren. Ya, kalau di majelis maulid ada nggak ngajar sorab? Ayo sebelum baca qasidah sorab dulu tafsir fa'ala ya fulu fa'ala, ada nggak begitu? Nggak ada. Ya. Dia menganggap ya dengan hanya baca maulid pahalanya udah paling besar. Pahalanya dia sudah paling besar. Tapi berapa banyak hal yang harus didahulukan ditinggalkan. Ente maulid tiap hal wudu nggak ngerti, fikih nggak ngerti, tauhid nggak ngerti, buat apaan ngaji begituan? Makanya harus ada pengajian, ya, pengajian. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi ada tingkatannya, mana yang harus didahulukan. Yang dikatakan talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu wajib, yang mana yang wajib didahulukan. Yang sedang kita butuhkan, yang kita nggak tahu. Dan agama menuntut kita untuk melakukannya. Agama suruh kita sembahyang. Agama suruh kita wudhu, kita nggak tahu, itu yang wajib didahulukan mempelajarinya. Orang pengen haji, belajar dulu manasik. Karena kita akan melakukan haji, belajar dulu manasik. Oh, kita akan berdagang, belajar dulu hukum perdagangan dalam Islam supaya perdagangan kita nggak salah. Tuh. Ya. Kembali, at-tauhidu lughatan, tauhid menurut bahasa ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Ja'lu menjadikan sesuatu itu satu, esa. Makanya ilmu tauhid, ilmu yang mengesakan Tuhan. Ilmu tauhid, ilmu yang mengesakan Tuhan. Artinya apa? Ya, kalau orang-orang menganggap Tuhan itu banyak, melalui ilmu tauhid akan kita tahu, oh Tuhan tidak ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini la ilaha. La ilaha. Ini segini aja urusan banyak nih. Segitu aja urusan banyak. La ilaha. Kita lihat dari ilmu nahu, la disebut la nafiyah. La linafil jinsi. La linafil jinsi. Kelihatan nggak? Kalau tidur nggak? Nafil jin si.
Dinafil jinsi. Ilaha artinya Tuhan. Ini disebut isim nakirah. Nakirah umum. Nakirah artinya umum. Artinya umum apa? Tuhan, 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 banyak Tuhan. Ya. La ilaha, tidak ada Tuhan-Tuhan yang manapun. La ilaha, tidak ada Tuhan-Tuhan yang kalian anggap Tuhan, bukan Tuhan. La ilaha. Nih, fungsinya lami. Tidak fil jinsi, menafikan semua jenis ketuhanan. Tidak fil jinsi, menafikan, menghilangkan, menghapus semua sesuatu yang dianggap Tuhan, 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 Tuhan. Tuh, dihapus semuanya. Dengan apa? Dengan ini nih. Dina fil jinsi menghapus, nafi menghapus artinya. Fungsinya la ini adalah menghapus jenis-jenis yang dianggap Tuhan. Orang Buddha Tuhannya beda. Ya. Orang non-muslim Nasrani Tuhannya beda. Orang Majusi Tuhannya beda. Banyak kan tuh agama di kita tuh. Semua yang kalian anggap Tuhan dengan kalimat la ilaha, ya, tidak ada sesembahan yang kalian anggap Tuhan yang manapun baru dipastikan illa dikecualikan. Al-ilah fungsinya isbat, penetapan. Isbat. Tidak ada jenis Tuhan apapun yang kalian sembah. Tuhan anu, la ilaha, dia bukan Tuhan. Yang Tuhan illallah, kecuali Tuhan itu Allah. Nah, ini nih. La ilaha illallah. Dari mana ini kalimat ini? Tauhid. Salah satu fungsi tauhid adalah ya menyatukan semua yang kalian anggap Tuhan, Tuhan, Tuhan dihapus. Kemudian ditetapkan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali illallah, kecuali hanya Tuhan satu yang bernama Allah. Nah, di sini dikatakan fungsi atau makna dari tauhid itu adalah ja'lus syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi esa. Menjadikan sesuatu itu menjadi esa. Asalnya la ilaha ma'budun bihaqqin. La ilaha ma'budun bihaqqin. La ilaha ma'budun bihaqqin. La ilaha ma'budu bihaqqin, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Siapa? Illallah, kecuali satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wastilahan, dan kata tauhid menurut istilah ulama-ulama tauhid, ilmun huwa ilmun. Wastilahan, dan menurut istilah huwa ilmun, yaitu atau dia itu ilmu. Dia itu ilmu. Yubhasu fihi, dibahas di dalamnya, dibicarakan di dalamnya. Yubhasu fihi, dibahas di dalamnya. An isbatil aqaidid diniyah, tentang penetapan akidah-akidah agama. Wastilahan, dan menurut istilah yang dibuat ulama-ulama tauhid, huwa, tauhid itu adalah ilmun, satu ilmu. Yubhasu fihi, dibahas di dalamnya, dibicarakan di dalamnya. An isbatil aqaidid diniyah, ya, tentang penetapan akidah-akidah agama. Isbatil aqaidid diniyah, tentang penetapan akidah-akidah agama.
al-muktasabi min adillatihal yakiniyah, yang diupayakan, yang diusahakan, yang dicari dari dalil-dalil yang meyakinkan, dalil-dalil yang konkret, dalil-dalil yang pasti. Wastilahan, dan menurut istilah, ilmun, sebuah ilmu, yubahasu fihi, dibahas di dalamnya, dibicarakan di dalamnya, an isbatil aqaidid diniyah, tentang penetapan akidah agama, al-muktasabi, yang dihasilkan, yang dicari, yang diusahakan dari adillatihal yakiniyah, dalil-dalilnya yang konkret, dalil-dalilnya yang pasti. Samaratuhu, hasilnya, buahnya, wallahu a'lam bishawab. Samaratuhu artinya hasilnya atau buahnya. Cukup sampai di sini, mantap, nanti baru dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuhina biha hayatan thayyibah, wa iza tawfaitana fatawafana wa anta radin anna. Umma inni sami'tu ma hafidtu faddutu ilayya inda hajati ilai. Allahumma inni qara'tu ma sami'tu ma hafidtu faddutu ilayya inda hajati ilai. Allahumma inni wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi